Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan angkat bicara terkait video viral seorang warga negara Cina yang diduga melakukan suap dengan cara menyelipkan uang di dalam paspornya guna mendapatkan jalur hijau di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, terlihat seorang warga negara Cina sedang menyelipkan uang di dalam paspor miliknya. Dalam narasi yang dibuat dalam peristiwa tersebut, uang sebesar Rp500.000 ini diduga akan diberikan ke petugas Bandara Soekarno-Hatta guna mendapatkan jalur hijau atau tanpa pemeriksaan. Kita sedang cek kebenarannya, apa itu hoax apa enggak, ya. Karena dari konten tersebut tidak terlihat itu. Ya. Tapi pihak petugas terkait sudah dihubungi ya Pak ya? Sudah kita cek CCTV-nya, sudah cek orang, tinggal klarifikasi dari orangnya. Di mana sih Pak itu kalau boleh tahu viral videonya itu Pak? Kalau udah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasinya setelah dilakukan pemeriksaan dipastikan video tersebut tidak benar. Hingga kini, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta kepada pemilik konten untuk memberikan klarifikasi atas hal tersebut. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah di Makassar dihipnotis lalu dirayu dan juga diajak seorang pengendara motor. Namun di tengah jalan pelaku menurunkan korban setelah merampas perhiasannya. CCTV merekam seorang anak perempuan berinisial N 8 tahun menjadi korban hipnotis saat bermain dengan temannya di gang sempit Jalan Baji Minasa, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang tidak dikenali tiba-tiba mengajak korban ikut naik di motor pelaku kemudian dibawa kabur. Namun sesampainya di Jalan Baji Minasa Dalam, pelaku menghentikan motor dan berpura-pura memperbaiki anting korban. Namun setelah perhiasan dilepas pelaku, korban diturunkan paksa di tepi jalan. Korban ditinggalkan pelaku langsung menuju rumah pamannya tak jauh dari lokasi lalu diantarkan ke rumah. Iya, naik di motor terus sampai di situ Baji Minasa diambil antingnya terus dia turun di situ. Terus dia tinggalkan. Berarti dia jalan kaki lagi ke sini? Tidak, dia ke rumahnya Om. Kebetulan di situ dia tahu di situ. Atas kejadian ini, ibu korban melapor ke Polsek Mariso. Polisi masih melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku lewat rekaman CCTV. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, area kantin Museum Satria Mandala Mampang Perapatan Jakarta terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting pada mesin pemanas air yang diduga terhubung ke jaringan listrik. Semprot Pak, semprot. Udah kenceng Pak apinya Pak, semprot. Area kantin Museum Satria Mandala Mampang Perapatan Jakarta terbakar. Saat kejadian, kondisi kantin sedang tidak beroperasi. Namun Museum Satria Mandala tetap beroperasi menerima pengunjung. Asap pekat sempat menyulitkan proses pemadaman yang dilakukan petugas pemadam kebakaran. Sebanyak 11 unit mobil pemadam dan 32 personil dikerahkan untuk padamkan api. Kebakaran diduga karena korsleting listrik pada mesin pemanas air. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Dugaan sementara dari analisa kami tadi di TKP, tapi masih dalam pendalaman lebih lanjut lagi. Dugaan kami dari ruang dapur kantin yang indikasinya adalah arus pendek dari pemanas air. Dari pemanas air itu. Kebetulan kantin itu kan kondisinya tertutup Pak, tertutup. Jadi tidak ada saksi mata yang melihat langsung kejadian tersebut. Meski bagian kantin ludes terbakar, namun api tak sampai menjalar ke area museum. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Sempat ditutup sementara, namun kini Museum Satria Mandala telah beroperasi kembali. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Pemirsa, petugas gabungan dari Damkar, BPBD dan Kepolisian melanjutkan evakuasi korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Sementara itu hingga Sabtu sore sebanyak 8 jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Petugas gabungan dari Damkar, BPBD dan Kepolisian melanjutkan evakuasi korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Kepolisian memastikan akan menggelar olah TKP kebakaran untuk mendalami penyebab kebakaran. Nantinya pihak kepolisian akan melibatkan pusat laboratorium forensik untuk menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dalam peristiwa ini, korban hilang dilaporkan mencapai 14 orang. 8 sudah ditemukan, sementara 6 lainnya masih dalam pencarian. Sementara itu hingga kini total 8 kantong jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Petugas masih melakukan proses identifikasi terhadap 8 jenazah korban. Proses identifikasi akan dilakukan hingga 2 pekan karena kondisi tubuh korban yang sudah tak utuh. Hingga kini petugas kepolisian masih menunggu keluarga korban untuk melapor ke pos antemortem di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat kembali mendatangi RS Polri Kramat Jati pada Minggu siang. Mereka menyerahkan data antemortem korban yang diperlukan untuk proses identifikasi. Keluarga korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat kembali mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur Minggu siang. Mereka adalah keluarga dari Sinta Amelia dan Dian Cahyadi. Pihak keluarga datang untuk melengkapi data antemortem berupa data diri korban dan melakukan pengambilan sampel DNA melalui air liur. Sementara kan untuk laporan hilang dulu karena kan belum tahu ya benar apa enggak. Yang jelas saya nyerahin foto-foto kakak sama sampel DNA. Iya, air liur aja. Karena kemarin kan sudah menyerahkan data-datanya. Kemarin adik saya sudah kayak baju gitu, terus baju yang terakhir dilihat apa, terus sama pakaian aksesoris apa yang dipakai terakhir itu ya. Hingga Minggu sore, pos antemortem Rumah Sakit Polri telah menerima laporan dari 14 keluarga korban. Rumah Sakit Polri juga telah menerima 8 kantong jenazah korban untuk diidentifikasi lebih lanjut. Proses identifikasi dilakukan dengan membandingkan data postmortem atau data jenazah dengan data antemortem, yakni data saat korban masih hidup. Data tersebut berupa sidik jari, gigi, DNA, golongan darah, rekam medis, dan ciri fisik yang ada pada korban. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Zulkarnain, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kadif TVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Kombes Ahmad Fauzi menyatakan pihaknya kesulitan mengidentifikasi korban karena umumnya sudah tidak utuh. Jadi gini, kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah ya, dalam arti ini terbakar serius sampai ya kita ketahui bahwa sulit untuk kita kenal secara visual. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini open disaster di mana siapa yang menjadi korban, jumlahnya berapa masih kita belum jelas karena tempat ini kan tempat umum ya. Jadi yang masuk ke situ kita juga nggak tahu siapa. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang karena tidak menutup kemungkinan ada korban yang sebenarnya ada di situ namun tidak ada keluarga yang melapor karena tidak ada keluarga yang sadar bahwa ada si korban di situ gitu ya. Baik, Pak, ini diinformasikan apakah benar sudah ada 5 jenazah yang sudah dilakukan pemeriksaan fisik? Kalau jumlah jenazah yang diperiksa dari kemarin kita ada 8 kantong jenazah ya. 8 kantong jenazah, bukan berarti ada 8 jenazah. Bisa saja ada kantong yang isinya bukan jenazah, bisa juga mungkin satu kantong bisa lebih dari
satu jenazah, satu individu misalnya. Karena kita perlu buktikan nanti dengan pemeriksaan DNA dari bagian-bagian tubuh yang jadi satu di kantong jenazah itu, apakah milik satu orang atau milik lebih dari satu orang. Nah, itu nanti dibuktikan dengan hasil pemeriksaan DNA dari bagian-bagian tubuh yang kita periksa tadi. Ya. Pak, ini kan membutuhkan waktu sampai 1-2 pekan ya Pak. Apakah ada kemungkinan lebih cepat Pak? Kemungkinan lebih cepat bisa saja, ya. Tapi umumnya biasanya agak lebih lambat karena kondisi barang bukti yang kita bawa ke lab DNA juga kondisinya kan sulit. Ya. Diumumkannya secara berkala atau bersama? Jadi nanti sampai kita maksimal melakukan pemeriksaan, kemudian sampel DNA sudah keluar, baik antemortem dan postmortem, itu langsung kita adakan rekonsiliasi. Kita adakan pencocokan apakah dari data AM dan data PM yang kita dapatkan itu apakah ada yang cocok gitu ya. Nanti seperti biasa kita adakan sidang rekonsiliasi, ketika cocok maka kita umumkan ya. Seorang suami mencari keberadaan istrinya yang hilang dalam kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Saat peristiwa kebakaran, dirinya sempat dihubungi sang istri. Peristiwa kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat menyisakan duka bagi pihak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Salah satunya adalah Jauhari yang mencari keberadaan istrinya, Ade Aryati, 29 tahun, yang bekerja sebagai kasir di lantai 9 Glodok Plaza. Sebelum kebakaran, istrinya sempat memberi nasihat kepadanya untuk selalu hati-hati saat bekerja. Hingga akhirnya pada Rabu malam pukul 11, Jauhari mendapat telepon dari istrinya yang mengabarkan ada kebakaran di tempatnya bekerja. Jauhari pun langsung menuju tempat istrinya bekerja. Sesampainya di lokasi, kebakaran besar telah menghanguskan Glodok Plaza. Hingga kini, Jauhari masih mencari keberadaan istrinya. Selain itu, dirinya telah mendatangi RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menyerahkan informasi data guna mencocokkan dengan 8 kantong jenazah. Saya berharap sih dia masih ada, Pak. Karena dia keluar rumah itu nyata kerja. Dia bantu saya cari nafkah. Kalau untuk anak, Bang? Anak sih nanya mulu, bunda mana? Dan saya bilang lagi tembur. Sementara petugas Gulkarmat masih melakukan pendinginan pada area yang terbakar, sekaligus melakukan pencarian korban kebakaran Glodok Plaza. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Pemirsa, ayah dari Oshima Yukari, pramugari asal Kendal, Jawa Tengah yang menjadi korban dalam kebakaran Glodok Plaza mengaku pasrah dengan musibah yang menimpa putrinya. Ia berharap jenazah Oshima Yukari bisa diidentifikasi dan dimakamkan di Kendal, Jawa Tengah. Nah, saya ketemu dia terakhir itu di Taman Mini. Edi Sunarsono alias Sony bersama keluarga baru saja kembali dari Jakarta setelah menjalani proses pemeriksaan DNA. Sony merupakan ayah dari Oshima Yukari, 30 tahun pramugari asal Kendal yang menjadi korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Keluarga Oshima telah menjalani serangkaian tes DNA di Rumah Sakit Kramat Jati, namun hingga kini jenazah Oshima Yukari belum teridentifikasi. Karena proses identifikasi yang bisa memakan waktu hingga 7 hari, rombongan keluarga pun terpaksa kembali ke kediamannya di Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sembari menunggu kepastian kabar jenazah anaknya. Pati uripe manusia ora saka tangane manusia tapi saka kersane Gusti Allah. Ya aku nek njaluk mbok padha-padha mati mbok jangan setragis itu ngono lho. Aku sendiri bayangke wah anakku kok kobo, kok mengisap-asap seperti itu, kok keberkan puing-puing. Bayangin seperti itu, wah betapa tragisnya. Jadi wong mati kan, ya semoga masih urip di mana tempatnya tak lacake. Kalau sudah meninggal ya semoga secepatnya diselesaikan, tak rawate, tak doake, mau di tempat bisa berada di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dengan baik. Seniman Kendal ini hanya bisa pasrah dengan nasib putrinya, namun ia tetap mendoakan yang terbaik.
Ia pun berharap proses identifikasi bisa selesai lebih cepat sehingga jenazah putrinya bisa segera dibawa pulang ke Kendal untuk dimakamkan. Sebelumnya, Oshima Yukari menjadi korban kebakaran Glodok Plaza saat menghadiri ulang tahun temannya dan diduga terjebak api saat kebakaran terjadi Rabu 15 Januari 2025 lalu. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan.